Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Karena kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Sehingga di dalam kehidupan kita ada unsur tubuh, jiwa, dan roh. Kehidupan kita manusia ada hati, perasaan, ada pikiran, kehendak, dan kemauan. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia, tapi karena pelanggaran manusia yang pertama yang telah jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia harus mengalami berbagai persoalan di dalam kehidupan ini. Tadinya Adam dan Hawa pada waktu berada di Taman Eden, di Taman Firdaus, di Taman Kesenangan, bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi setelah mereka melakukan pelanggaran, akhirnya Tuhan mengusir mereka dari tempat kesenangan Firdaus, dan sebagaimana yang kita alami juga di dalam kehidupan ini. Untuk itu, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 10 dan ayat yang 9 maksud saya, dan ayat 10 bagian A. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Yeremia 17 ayat 9. Dalam salinan lama, adapun hati itu penipulah adanya. Terlebih daripada segala sesuatu, sekali-kali tiada ia berketentuan. Siapa gerangan boleh mengetahui isinya. Bahwa akulah Tuhan yang menduga hati dan menyelidik batin. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah nubuatan dari Nabi Yeremia kepada umat pilihan Allah sebelum mereka ditawan ke Babilonia. Ada peringatan-peringatan Tuhan kepada umat Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan, karena mereka mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Yesaya menubuatkan dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan. Tentunya ada alasan kenapa Tuhan menyuruh umat Israel, sedangkan mereka adalah umat pilihan Allah. Tapi itulah karena mereka mulai jauh, mendurhaka kepada Tuhan. Dan Tuhan inginkan mereka untuk kembali kepada Tuhan. Karena di dalam Yeremia 3 ayat yang ke-13 berkata, 13, saja hendaklah kamu ketahui akan salahmu, bahwa kamu sudah mendurhaka kepada Tuhan Allahmu. Kamu sudah mendurhaka kepada Tuhan Allahmu, dan sudah hanyut dengan orang helat kesana kemari di bawah segala pohon kayu yang hijau, dan tiada kamu dengar akan bunyi suaraku. Kamu umat Israel tidak lagi mau mendengar bunyi suara Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Karena kebiasaan sering dengar suara Tuhan, sering dengar nubuatan yang disampaikan oleh para nabi, sehingga mereka mengabaikan akan apa yang Tuhan nasihatkan kepada mereka. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam pemandangan Tuhan mereka adalah orang-orang bodoh. Bahkan kata Yeremia, mereka itu gila, tak berakal,
dalam pasal yang keempat ayat 22. Bagaimana bodoh umatku itu? Bagaimana bodoh umatku itu. Bahwa tiada diketahuinya akan daku. Tidak diketahuinya akan daku. Mereka itulah anak-anak yang gila. Mereka itu anak-anak yang gila. Yang tiada berakal. Tidak berakal. Pandai mereka itu pada berbuat jahat. Pandai untuk berbuat jahat. Tetapi tiada mereka itu tahu berbuat baik. Tapi tidak tahu berbuat baik. Sehingga di dalam pasal yang kedua ayat 13 mereka berbuat jahat dua lapis. Karena oleh umatku dalam Yeremia 2 ayat 13. Karena oleh umatku itu sudah dibuat jahat dua lapis, yaitu ditinggalkannya akan daku. Ditinggalkannya akan daku. Pancaran air yang hidup. Sebagai pancaran air yang hidup. Dan dipahatkannya akan dirinya palungan, yaitu palungan yang retak. Palungan yang retak. Dan yang tiada dapat muat yang air. Tiada dapat muat air. Artinya kalau ember pecah tidak dapat memuat air. Saudara, artinya mereka tidak bisa mendengar firman Tuhan, apalagi mau melakukannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca dan dengar di dalam ayat pokok, adapun hati itu penipu adanya. Bagaimana Yeremia mengungkapkan tentang hati itu, di mana dikatakan terlebih dari segala sesuatu. Jadi adapun hati itu penipu adanya, terlebih daripada segala sesuatu. Salinan baru, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Saudara, kita manusia tidak bisa melihat atau mengetahui apa yang ada di dalam hati kita sesama manusia. Tetapi Tuhan, Dia dapat mengetahui, Dia dapat menduga apa yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana pelayanan Tuhan Yesus di permukaan bumi ini, orang baru merancangkan sesuatu, dia tahu. Karena itulah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Tentunya firman Tuhan ini datang di dalam kehidupan kita, supaya sebagaimana yang dikatakan oleh Raja Soleman tentang kita harus memelihara hati. Karena Amsal 4 ayat 23, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Peliharakanlah hatimu dengan segala kewaspadaan dalam terjemahan baru. Karena dari dalam hati itu merupakan sumber segala mata air hidup. Coba kita baca Amsal 4 ayat 23. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipelihara. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Karena di dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Dari dalam hati terpancar segala mata air hidup. Dari hati datang ke pikiran, datang ke perkataan, datang kepada perbuatan. Sehingga betapa pentingnya kita perlu menjaga hati kita. Firman Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagaimana kita memelihara hati kita. Pemazmur dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-11, di mana dikatakan, segala firman-Mu telah kutaruh di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Sekali lagi, pemazmur mengungkapkan bahwa firman Tuhan, titah-titah Tuhan dia taruh di dalam hatinya, supaya dia tidak berdosa kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena firman Tuhan sesuai dengan apa yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani. Firman Allah itu baik. Firman Allah yang baik kita taruh di dalam hati kita, yang tadinya kita jahat,
Yang tadinya kita penipu, karena hati adalah penipu. Tapi karena firman Tuhan kita taruh di dalam hati kita, dan firman itu adalah baik, itulah yang memperbaiki akan kehidupan kita. Ibrani 6 ayat yang kelima. Dan yang sudah masuk hati firman Allah yang baik. Dan yang sudah masuk hati firman Allah yang baik. Berarti kalau kita dengar firman Tuhan, kita taruh di dalam hati kita. Kita dengar, bukan hanya dengar lalu melupakan, tapi kita dengar dan kita melakukan itu. Kalau kita dengar dan kita taruh di dalam hati kita. Sebab itu Yakobus berkata, berbahagia orang yang menyelidik akan hukum yang sempurna. Coba kita baca jelasnya, Yakub 1 ayat yang ke-25. Tetapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, orang yang menyelidik hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan, serta bertekun, tekun atau setia, tidak menjadi orang yang mendengar yang terlupa, tidak menjadi orang yang dengar lalu melupakan, berarti dengar melakukan, melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya. Menurut itulah melakukan dengan sebenarnya, dengan bersungguh-sungguh. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal yang menurut itu. Ialah orang yang berbahagia di dalam ia menurut itu. Tuhan tidak pernah bosan untuk senantiasa memberikan nasihat-nasihat kepada umat pilihannya. Dalam hal ini umat Israel, termasuk dia mengutus akan Nabi Yeremia. Yeremia tahu tantangan yang akan diperhadapkan kepadanya, sehingga pada waktu Tuhan memanggil dia, Tuhan sudah katakan, dari dalam rahim ibumu, sebelum engkau dilahirkan, aku sudah jadikan engkau seorang nabi. Tapi dia masih punya alasan, saya ini masih muda Tuhan, saya tidak tahu berkata-kata. Yeremia 1 ayatnya yang ke-5. Dahulu daripada aku merupakan dikau di dalam kandungan, sebelum Tuhan merupakan atau membentuk Yeremia di dalam kandungan, aku sudah mengenal engkau. Tuhan sudah mengenal dia. Dan sebelum engkau keluar dari dalam rahim, sebelum dia dilahirkan, sudah kusucikan dikau. Tuhan sudah sucikan dia. Dan kuangkat engkau akan nabi bagi bangsa-bangsa itu. Tuhan mengangkat dia sebagai seorang nabi. Maka sembahku, ya Tuhan Hua, bosannya aku tidak tahu berkata-kata. Aku tidak tahu berkata-kata. Alasan yang disampaikan oleh Yeremia sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Karena aku lagi muda. Karena dia lagi muda. Karena di dalam Keluaran 4 ayat 10 ini juga alasan Musa pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa pilihan Allah dari negeri Mesir. Saya berat mulut Tuhan, saya tidak fasih lidah, saya tidak tahu berkata-kata. Tapi apa kata Tuhan? Siapakah yang menciptakan mulut? Keluaran 4 ayat 10 dan ayat 11. Maka sembah Musa kepada Tuhan, ya Tuhan, hamba ini bukannya orang yang pandai berkata-kata. Hamba ini bukan orang yang tahu berkata-kata. Baik dahulu, baik sekarang. Baik dahulu, baik sekarang. Semenjak Tuhan berfirman kepada hambamu, melainkan hamba ini berat mulut dan berat lidah pun. Terus Maka firman Tuhan kepadanya, firman Tuhan kepada Musa. siapa gerangan telah menjadikan mulut pada Siapakah gerangan telah menjadikan mulut pada manusia? manusia? Atau siapa telah menjadikan orang keluh? Siapa telah menjadikan orang keluh? Atau orang tuli? Atau orang tuli? Atau orang celek? Atau orang jelek? Atau orang buta? Atau orang buta? Bukankah aku ini Tuhan? Bukankah aku ini Tuhan? Akhirnya Musa mengikuti apa maunya Tuhan. Begitu juga dengan Nabi Yeremia. Dia telah dipaksa oleh Tuhan, dan pengakuan Yeremia,
bahwa Tuhan sudah memaksa dia. Dalam Yeremia 20 ayat yang ke-7. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Engkau sudah memaksakan aku, Engkau sudah memaksa aku, dan aku pun sudah dipaksa. aku sudah dipaksa. Engkau amat kuat daripadaku, Engkau amat kuat daripadaku. maka Engkau sudah menang. Engkau sudah menang. Sekarang aku menjadi suatu sindiran pada sepanjang hari. Dia menjadi sindiran pada sepanjang hari. Masing-masing mereka itu membuat olok-olok akan daku. Mereka mengolok-olok. Jadi kita lihat bagaimana Nabi Yeremia ini tidak dihargai oleh umat Tuhan. Sebagai seorang nabi dia diolok-olok. Karena umat Tuhan tidak lagi mau dengar akan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sehingga bagaimana Yeremia mengungkapkan di dalam pasal yang ke-17 ini. Pertama tentang orang yang berharap kepada manusia, orang yang berharap kepada Tuhan, dan bagaimana dia mengungkapkan tentang hati manusia, dan bagaimana dia juga mengungkapkan tentang orang yang undur daripada Tuhan. Dan firman Tuhan ini datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, supaya kita memperhatikan akan kebenaran firman Tuhan, supaya ini tidak berlaku di dalam kehidupan kita. Tetapi kita menjadi orang yang mendengar dan melakukan akan firman Tuhan. Karena dikatakan dalam Yakobus tadi, kita adalah orang yang berbahagia kalau kita menyelidik hukum yang sempurna ini. Kenapa? Karena kalau kita menyelidik hukum yang sempurna, tujuan kita akan dibawa kepada kesempurnaan. Iman kita akan dibawa kepada kesempurnaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dengan berbagai cara kuasa kegelapan akan menghambat akan perjalanan iman kita. Tetapi mari kita kuat di dalam Tuhan. Kita mau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan seperti umat Israel yang tidak lagi mau dengar akan suara Tuhan. Ini karena kebiasaan Bapak Ibu Saudara. Karena sifat manusia itu ya sama dengan umat Israel. Bosan. Begitu pada waktu Tuhan memberikan manna tiap hari, mereka juga bosan. Sehingga mereka menghina akan pemberian gratis Tuhan kepada mereka. Mereka tidak bercocok tanam karena ada di padang belantara. Mereka tidak berbuat apa-apa, tetapi Tuhan menghidupi mereka hanya dengan ketentuan harus bangun pagi, pungut manna. Tapi sekali lagi mereka tidak menghargai akan hal itu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka disebut bangsa kacauan. Mereka disebut orang-orang bajingan yang ingin kembali ke Mesir, padahal mereka mengeluh di Mesir. Mereka diperbudak di Mesir. Tetapi karena bosan dengan pemberian Tuhan, kita baca Bilangan 11 ayatnya yang keempat. Maka bangsa kacauan, Bangsa kacauan yang diantara mereka itu beringinlah lalu pulang. ingin untuk pulang ke Mesir. Maka pada masa itu menangislah Bani Israel. Mereka menangis. Siapa gerangan akan memberi kita makan daging? Siapa yang akan memberi kita makan daging? Terkenanglah kita akan segala ikan yang kita makan di Mesir, Mereka terkenang makanan-makanan yang ada di Mesir dengan tiada harganya, dengan tidak harga. dan akan segala kemendikai dan labu dan bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kurus keringlah kita, satupun tiada di hadapan mata kita, melainkan mana ini saja. Persungutan umat Israel, tidak ada apa-apa di sini, cuma mana. Akhirnya Tuhan kirim burung puyuh, masih di celahan gigi daging yang mereka makan. Tuhan palu mereka. Saudara, karena mereka memaksa sampai menangis untuk makan daging. Dan ini peringatan di dalam kehidupan kita, karena ini punya pengertian rohani. Kita yang sementara menerima mana yang dari Tuhan, jangan kita ingat kembali pelajaran yang ada di Mesir. Jangan kita ingat
hal-hal yang ada di Mesir. Jangan kita kembali diperhamba. Umat Israel tidak menyadari akan hal itu. Padahal keluhan mereka yang sementara diperhamba oleh Tuhan pada waktu itu, tangisan, rintihan mereka telah sampai kepada Tuhan, sehingga Tuhan keluarkan mereka dari perhambaan Mesir menuju ke tanah yang limpah air susu dan madu. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Kita dikeluarkan oleh Tuhan dari Mesir dunia ini, dan kita sementara menuju ke Kanaan Semawi, yaitu sorga yang kekal. Di sana tidak ada tangisan dan kertak gigi. Di sana tidak ada kesusahan. Di sana tidak ada air mata. Di sana tidak ada kepahitan. Tidak ada sakit hati, Bapak Ibu Saudara. Itulah janji Tuhan. Tapi kita masih di padang belantara. Mari kita mau setia kepada Tuhan apapun yang terjadi, karena ketekunan itu merupakan harga mati. Mungkin ada alasan yang benar bagi kita untuk tidak setia, tapi Tuhan tidak mau tahu itu. Yang Tuhan tahu sesuai suratan Paulus dalam Ibrani 10 ayat 36. Tekun yang wajib. Setelah kamu sudah melakukan kehendak Allah, kamu memegang akan perjanjian Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 24 ayat 13, barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Artinya ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Apapun yang diperhadapkan kepada kita, jangan kita coba-coba undur daripada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, Yeremia juga sudah mengingatkan kepada umat Israel ini. Dalam Yeremia 2 ayat yang ke-19, Yeremia 2 ayat 19, bahwa kejahatanmu juga akan menyengsarakan dikau. Kejahatanmu juga akan menyengsarakan dikau. Dan kianatmu akan menyiksakan dikau. Kianatmu akan menyiksakan dikau. Karena ketahuilah dan lihatlah olehmu. Ketahuilah dan lihatlah olehmu. Bahwa jahatlah dan pahitlah adanya jika engkau meninggalkan Tuhan Allah. Jahat dan pahit yang akan kita alami kalau kita meninggalkan Tuhan Allah kita. Jikalau tiada didapati padamu takut akan daku. Jikalau tiada didapati Tuhan, kita takut akan Dia. Demikianlah firman Hua. Demikianlah firman Tuhan Hua. Tuhan seruas sekalian Allah. Seruas sekalian Allah. Jadi kita diperingatkan sebagaimana peringatan yang berlaku kepada umat Israel. Jahat dan pahit apabila kamu meninggalkan aku sebagai sumber kehidupan. Sehingga apa yang terjadi kalau kita tinggalkan Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 13 ini? Kita akan dipermalukan. Kita tidak akan mengalami ketenangan. Yeremia 17 ayat 13. Bahwa Tuhan itulah pengharapan orang Israel. Tuhan adalah pengharapan orang Israel. Segala orang yang meninggalkan dikau itu, orang yang meninggalkan Tuhan itu kelak akan dipermalukan. Akan dipermalukan. Barang siapa yang undur daripada aku itu, siapa yang undur daripada Tuhan, tersuratlah namanya dalam tanah. Tersuratlah namanya di dalam tanah. Karena mereka itu sudah meninggalkan mata air hidup, yaitu Tuhan. Pada waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, pada waktu kita disucikan, dibenarkan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, nama kita tersurat di dalam kitab hayat atau kehidupan. Sebab itu pada waktu selesai dibaptis, selalu dinyanyikan, namamu di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Tapi meskipun nama kita sudah ada di dalam kehidupan yang kekal atau buku kehidupan yang kekal, tapi apabila kita undur, kita tinggalkan Tuhan, nama kita akan tertulis di dalam tanah. Artinya kebinasaan, penghukuman yang kekal menantikan kehidupan kita. Untuk itu pelajaran umat Israel, sehingga Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 10
bagaimana perjalanan umat Israel menjadi contoh dan teladan bagi kita orang yang hidup di akhir zaman ini. Menjadi teladan artinya apa yang mereka telah perbuat yang melawan akan kehendak Allah, jangan kita lakukan akan hal itu. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 11. Segala perkara itu sudah berlaku atas mereka itu. Segala perkara yang tidak berkenan, yang menjadi kebencian Tuhan, berlaku kepada umat Israel. Menjadi teladan. Dan yang telah tersurat seperti nasihat bagi kita orang akhir zaman. Menjadi nasihat bagi kita orang akhir zaman. Dan untuk itu, biarlah kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Jangan seperti manusia pertama yang tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Akibatnya jatuh ke dalam dosa. Dan semua itu karena kita sekali lagi diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa yang ada hati, istilah perasaan. Itu orang kalau, apalagi kalau perempuan marah, kau itu tidak pakai perasaan. Saudara, cara kita, sikap kita kadang-kala melukai sesama kita. Mari, tapi jangan kita terbawa dengan perasaan, akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Kita undur daripada Tuhan. Sebab itu sekali lagi, tidak salah Raja Soleman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu, peliharakanlah hatimu terlebih dari segala yang patut dipelihara. Karena ini yang dikatakan, adapun hati itu penipu adanya, terlebih daripada segala sesuatu, sekali-kali tiada ia berketentuan. Siapa gerangan boleh mengetahui isinya? Tapi dalam ayat yang ke-10, akulah Tuhan yang menyelidik hati dan menguji batin. Bahwa akulah Tuhan yang menduga hati dan menyelidik batin. Tuhan yang mengetahui akan apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan yang mengetahui akan isi hati kita. Sebab itu sekali lagi, biarlah firman Tuhan yang datang kepada kita mengingatkan kita untuk selalu mendengar dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mendengar yang terlupa, tetapi kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan kita jaga hati kita seperti dalam Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan ditakluk oleh gelojo. Jagalah dirimu supaya hatimu tidak ditakluk oleh gelojo Dan mabuk dan percitaan kehidupan ini, sehingga dengan tiada disangka-sangka hari itu terentang ke atasmu seperti jerat. Gelojo sama dengan rakus. Saudara, sama orang kalau makan gelojo, orang bilang gelojo. Apapun, sehingga diistilahkan orang yang gelojo itu begantang tubir. Tenggorokan tubir, apapun masuk. Tapi di sini dikatakan jagalah hatimu. Jangan sampai kita terbawa dengan, ya kata kasarnya, rakus. Karena manusia memang tidak pernah terpenuhi kebutuhannya. Sudah ada ini, mau itu, mau. Tetapi firman Tuhan, kalau kita syukuri apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, kita pasti akan mengalami kebahagiaan. Kita pasti akan mengerti segala kehendak Tuhan. Saudara, kita lihat bagaimana manusia yang sudah banyak duitnya, tapi masih juga mau ambil duit rakyat. Padahal kalau mau dipikir, itu akibat tidak mau syukuri dengan apa yang sudah ada padanya. Sebenarnya sudah lebih dari cukup, dan ini juga menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Kita syukuri apa yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menikmati akan berkat-berkat Tuhan.
Sedangkan doa yang diajarkan oleh Tuhan dalam Matius pasal 6, salah satu kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Kalau kita masih cukup makan, minum, pakai, kita syukuri akan hal itu. Dan kebahagiaan akan menjadi milik dan bagian kita. Sehingga di dalam perjalanan iman kita tidak akan terpengaruh dengan hati yang penipu ini. Karena kita jaga dengan segala kewaspadaan, kita taruh firman Tuhan di dalam hati kita. Karena Matius 12 ayat 35, orang yang baik melakukan perbuatan yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Sebaliknya, orang jahat melakukan perbuatan yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Sehingga kita tidak menipu diri kita sendiri, tetapi kita mau melakukan akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya, apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan miliki, yaitu kehidupan yang kekal. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian. Tak tersembunyi kuasa